Hai semuanya, kembali lagi kita akan mempelajari terkait dengan topik-topik akuntansi. Untuk topik akuntansi yang akan dibahas kali ini adalah tentang akuntansi biaya. Apa ya kira-kira yang dimaksud dengan akuntansi biaya itu? Yang akan kita pelajari di sini, kita akan lihat mulai dari definisinya. Ada maksud dari akuntansi biaya itu, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan hubungan dari ketiganya. Peranan dari seorang akuntan manajemen, kode etik yang wajib dimiliki oleh seorang akuntan manajemen, serta terakhir, strategi perusahaan dan terkait dengan value chain dan supply chain yang ada di perusahaan. Untuk part yang pertama terkait dengan definisi. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan akuntansi keuangan, serta hubungan dari ketiganya? Jika kita lihat di sini saya sempat gambarkan ya, di sisi kiri di sini adalah menunjukkan akuntansi keuangan dan di sisi kanan di sini menunjukkan akuntansi biaya. Jika dilihat dari keduanya, baik itu akuntansi keuangan dan akuntansi biaya, untuk sisi pelaporan, standar dan penggunaan laporannya ada perbedaan masing-masingnya. Untuk pelaporan, akuntansi keuangan hanya berfokus pada informasi finansial saja. Sementara kalau akuntansi biaya, tidak hanya melaporkan informasi finansial, tetapi bisa juga untuk melaporkan informasi yang bersifat non-finansial. Untuk standar yang berlaku, karena akuntansi keuangan ini sudah ada standar bakunya, maka dia wajib untuk mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu IFRS. Sementara kalau untuk akuntansi biaya, dia tidak ada standar bakunya. Untuk pengguna laporan dari akuntansi keuangan, selain pihak internal, pihak-pihak eksternal juga perlu, seperti investor, pemerintah, bank, dan supplier. Sementara kalau untuk akuntansi biaya, pengguna laporannya hanyalah pihak internal perusahaan. Jadi sifatnya lebih konfidensial. Apa sih sebetulnya contoh dari laporan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan? Jadi, kalau misalnya kita lihat laporan akuntansi keuangan, paling mudah adalah ketika kita melihat laporan perusahaan-perusahaan yang go public. Dia biasanya menerbitkan laporan yang audited untuk keperluan pasar modal. Karena untuk perusahaan-perusahaan yang go public dituntut oleh IDX untuk bisa melaporkan laporan-laporan keuangan yang audited. Jadi bisa diakses oleh masyarakat umum. Sementara kalau yang dicontohkan untuk akuntansi biaya, misalnya perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur. Dari perusahaan manufaktur, berarti dia ada proses bisnisnya mulai dari dia punya bahan baku, diolah menjadi barang jadi. Nah, untuk proses produksinya tersebut tentunya akan ada biaya-biaya di dalamnya. Nah, biaya-biaya itulah yang akan dilaporkan oleh akuntansi biaya. Itu dari sisi finansialnya. Sementara dari sisi non-finansialnya, dia akan mengamati perilaku dari biaya-biaya yang ada. Sehingga nantinya masa datang dari akuntansi biaya bisa memberikan output untuk perencanaan dan juga pengendalian atas biaya tersebut. Bagaimana perbedaan antara akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen? Untuk dari sisi pelaporan, sama saja baik akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen. Tidak hanya melaporkan informasi finansial, tetapi juga melaporkan informasi non-finansial. Untuk fungsinya, akuntansi biaya fokus hanya melaporkan biaya yang digunakan untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya di perusahaan. Sementara kalau akuntansi manajemen, fokusnya adalah untuk perancangan keputusan untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi. Untuk kegunaan laporannya, karena fungsi dari akuntansi biaya adalah pada biaya, maka kegunaan laporannya pun untuk pengendalian dan pelaporan biaya. Sementara kalau untuk akuntansi manajemen, karena fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan, berarti kegunaan laporannya adalah untuk koordinasi. Misalnya, contohnya, perlu ada koordinasi terkait dengan desain produk. Desain produk apa sih yang terbaik dari serangkaian usulan desain yang ada? Lalu kemudian, kegiatan produksinya. Bagaimana kegiatan produksi tersebut berjalan? Apakah banyak terjadi kecacatan produk ataukah tidak? Keputusan marketing, kira-kira berapa harga produk ini akan dijual agar profit yang bisa dicapai oleh perusahaan maksimal.
Evaluasi kinerja perusahaan. Dilihat apakah selama perusahaan berproduksi atau beroperasi banyak terjadi kesalahan yang berdampak pada laporan income statement-nya. Nah, jadi akuntansi manajemen berfokus untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada dan menyelesaikannya. Sementara kalau untuk akuntansi biaya, dia fokusnya adalah biaya. Apakah mereka berdua berhubungan? Berhubungan. Apakah tadi akuntansi biaya dan akuntansi keuangan berhubungan? Berhubungan. Sebelum kita bahas hubungan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen, kita lihat dulu di sini. Ya, ini adalah fokus permasalahan yang dibahas di dalam akuntansi manajemen. Ada 4. Dia membahas terkait dengan isu keperilakuan. Dia membahas dengan menggunakan ukuran cost and benefit atau biaya dan manfaat. Evaluasi dan adaptasi, informasi dan insentif. Maksudnya gimana? Untuk isu keperilakuan, jadi yang diamati itu tidak hanya sebatas laporan-laporan yang diberikan oleh akuntansi biaya atau akuntansi keuangan, tetapi juga mengamati perilaku-perilaku yang terjadi di dalam perusahaan, seperti perilaku biaya hingga perilaku manusianya diamati. Ya, jadi misalnya di dalam satu perusahaan terlihat bahwa ternyata biaya dari tenaga kerja itu adalah yang terbesar di perusahaan tersebut. Nanti akan dicari kira-kira apa yang mengakibatkan biaya tenaga kerja tersebut besar. Apakah besarnya biaya tenaga kerja ini masih bisa di-cover dengan hasil produksi yang tercipta atau hasil pendapatan atas penjualan produk yang tercipta? Kalau ternyata tidak bisa tercover dengan hasil penjualan produk yang tercipta, berarti ada permasalahan. Permasalahan terkait dengan biaya tenaga kerja ini akan ditelusuri. Salah satu yang dilihat adalah perilaku manusia yang ada di lapangan, berarti perilaku tenaga kerja yang ada di lapangan. Jika diamati ternyata perilaku tenaga kerja yang ada di lapangan tersebut ternyata tidak bekerja sesuai dengan target yang ada, dalam artian seharusnya dalam satu hari mereka mampu misalnya bisa menghasilkan 1000 produk dari jumlah tenaga kerja yang ada, tetapi pada kenyataannya mereka tidak berhasil mencapai 1000 produk, berarti ada kesalahan di situ. Digalilah informasi-informasi yang ada di lapangan, kesalahan-kesalahan seperti apa yang ada. Penggalian informasi ini tidak hanya informasi terkait dengan keuangan, tetapi informasi non-keuangan. Ternyata, misalnya nih, ketika misal sudah dilihat, karyawan tersebut merasa tidak ada motivasi untuk bisa mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan, karena kurangnya rasa apresiasi serta insentif yang diberikan. Nah, berarti bisa diperbaiki di sisi pemberian insentif. Lalu kemudian diukur dari sisi biaya dan manfaat. Apakah suatu keputusan itu lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan atau paling tidak seimbang, ya, tidak timpang. Nah, apakah dengan perusahaan memberikan insentif bagi karyawannya akan benar-benar berdampak signifikan pada peningkatan produksi sehingga besarnya biaya tenaga kerja tetap bisa di-cover dengan adanya pendapatan dari hasil penjualan produk. Hasil dari pertimbangan yang sudah dibuat berarti akan menjadi sebuah keputusan yang nanti akan diimplementasikan. Keputusan yang telah diimplementasikan tersebut akan dievaluasi. Pengevaluasian kinerja yang sudah terjadi, dan jika hasil dari evaluasi tersebut ternyata masih belum cukup memuaskan, berarti akan dibuat langkah-langkah perbaikan untuk kedepannya yang perlu diadaptasi oleh perusahaan. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang akuntan manajemen. Jika kita simpulkan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, pengguna utama dari akuntansi keuangan adalah manajer puncak dan pihak-pihak eksternal. Sementara kalau akuntansi manajemen adalah manajer dari berbagai jenjang atau internal. Lingkup informasinya lebih menyeluruh, dalam artian dia mencuplik seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Dilaporkan dalam bentuk laporan income statement, laporan statement of financial position, laporan equity statement atau return earning statement,
lalu kemudian laporan cash flow, serta nanti pada akhirnya pun ada catatan atas laporan keuangan. Untuk akuntansi manajemen, dia hanya melaporkan bagian tertentu saja atau segmen tertentu yang mengalami masalah atau yang perlu diperhatikan lebih. Untuk fokus informasi, akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu. Contohnya adalah income statement adalah berasal dari transaksi-transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Sementara kalau akuntansi manajemen, dia berorientasi masa datang. Seperti tadi, ketika kita memutuskan untuk pemberian insentif kepada karyawan, analisis yang dilakukan untuk orientasi masa datang. Rentang waktu akuntansi keuangan dia kurang fleksibel karena bentuk pelaporannya sudah ada jangka waktunya. Bisa kuartalan, bisa semesteran, bisa tahunan. Tetapi kalau akuntansi manajemen, dia lebih fleksibel. Ketika misalnya ada ditemukan permasalahan, bisa langsung dianalisis. Atau ketika ditemukan sebuah peluang, bisa langsung dianalisis. Jadi, tidak pasti. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Sementara untuk kriteria bagi informasi akuntansinya, untuk akuntansi keuangan dia memiliki batasan prinsip keuangan, prinsip akuntansi keuangan yaitu IFRS. Akuntansi manajemen hanya melihat dari unsur cost and benefit. Apakah lebih banyak keputusan tersebut memberikan cost atau benefitnya? Usahakan seimbang antara cost and benefit. Tapi laporan dari akuntansi keuangan lebih bersifat kuantitatif. Jadi semuanya merupakan rincian data angka finansial. Sementara akuntansi manajemen kuantitatif dan kualitatif. Ada angka finansialnya pun ada analisis secara non-finansialnya. Sifat informasi akuntansi keuangan, tepat itu adalah unsur yang paling penting. Ketepatan informasi itu penting. Akuntansi manajemen karena dia berorientasinya ke masa datang, unsur taksirannya pastinya lebih besar. Karena tadi kita memprediksi bagaimana ketika seorang karyawan sudah diberikan insentif, apakah mampu karyawan tersebut untuk bisa mengejar target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan apa dampaknya terkait dengan hasil produksi di masa datang. Jadi akan ada unsur taksiran di dalamnya. Nah, di sini kita akan lihat hubungan dari ketiganya. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, itu mereka saling berhubungan. Hubungan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dijembatani oleh akuntansi biaya. Akuntansi biaya hanya mencatat fokus terkait biaya-biaya yang terjadi di perusahaan tersebut. Kalau akuntansi keuangan, dia melaporkan keseluruhan aktivitas yang terjadi di perusahaan. Nantinya, akuntansi manajemen berdasarkan apa yang telah disusun oleh akuntansi biaya akan melihat permasalahan-permasalahan atau peluang-peluang yang ada di dalam perusahaan yang pada akhirnya akan berujung pada pengambilan keputusan. Apakah penghubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Itu adalah biaya produk. Jadi, kalau di perusahaan manufaktur, dia biaya produknya biasanya lebih complicated, dirangkum di dalam laporan COGS. Tapi kalau misal di perusahaan dagang, biaya produknya dia tidak terlalu complicated, tapi ada juga laporan biaya produk, laporan yang menunjukkan nilai COGS. Part selanjutnya, kita akan melihat terkait dengan peranan dari seorang akuntan manajemen. Hanya ada 3 peranannya, yaitu terkait dengan scorekeeping, attention directing, dan problem solving. Scorekeeping akuntan manajemen ini akan benar-benar memerlukan bantuan dari seorang akuntan biaya. Jadi, dalam hal ini, akuntan biaya akan memberikan output terkait dengan laporan biaya. Nah, data-data tersebut akan menjadi data finansial yang didapatkan oleh seorang akuntan manajemen. Lalu kemudian, akuntan manajemen selain mendapatkan data finansial, dia juga harus mencari informasi-informasi non-finansial. Nah, nanti dari data-data tersebut, dia akan mengetahui permasalahan atau peluang yang terjadi di perusahaan. Itulah tugasnya yang kedua, atau peranannya yang kedua, yaitu attention directing. Jadi, mengarahkan perhatian dari manajer terhadap permasalahan atau peluang yang terjadi di dalam perusahaan.
Setelah berhasil mengarahkan apa yang terjadi di dalam perusahaan, jadi mengarahkan manajer terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan, langkah selanjutnya adalah problem solving. Jadi, membuat berbagai macam alternatif pemecahan masalah terkait dengan permasalahan atau alternatif keputusan terkait dengan peluang yang mungkin bisa diperoleh oleh perusahaan. Nanti, yang akan memfinalisasi keputusan apa sih yang tepat untuk diambil oleh perusahaan adalah manajer itu sendiri. Jadi, akuntan manajemen hanya membantu manajer dalam hal pembuatan keputusan. Untuk kode etik yang wajib dimiliki oleh seorang akuntan manajemen itu sama saja seperti yang harus dimiliki oleh seorang akuntan pada umumnya. Yang pertama adalah kompetensi. Harus ada kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh seorang akuntan. Jangan sampai seorang akuntan yang bekerja sebagai akuntan manajemen di perusahaan tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau bidang keilmuan akuntansi. Yang kedua, kerahasiaan. Kerahasiaan di sini adalah tidak mengungkapkan informasi-informasi rahasia yang berkenaan dengan tugas-tugas yang diberikan di perusahaan. Jadi, benar-benar menjaga informasi-informasi yang memang hanya perlu dikonsumsi oleh pihak internal perusahaan saja. Lalu kemudian integritas. Integritas itu berarti harus mampu untuk jujur dalam bekerja, menghindari konflik kepentingan, serta tidak berlaku curang di perusahaan. Jadi benar-benar bisa dipercaya sebagai seorang akuntan yang bisa menjaga informasi-informasi atau data-data rahasia yang ada di perusahaan serta berlaku jujur. Ya, jadi bukan berarti misalnya ada data yang sebetulnya harus diungkapkan kepada manajer karena data tersebut bisa berdampak kerugian jangka panjang buat perusahaan, tapi kemudian data tersebut di-keep dan tidak disampaikan kepada manajer. Atau misalnya biaya bahan baku sebetulnya bisa ditekan, tapi karena ada kerjasama dengan manajer produksi agar biaya tersebut tetap ditinggikan atau dilaporkan dalam jumlah yang tinggi dan kelebihannya di-share berdua gitu ya. Jadi melakukan curang gitu ya. Korupsi KKN berarti menunjukkan akuntan tersebut tidak memiliki integritas. Yang terakhir adalah objektivitas. Jadi, objektivitas di sini adalah mengkomunikasikan informasi dengan adil dan objektif, tidak memihak kepentingan-kepentingan tertentu, atau tidak memihak divisi-divisi tertentu. Misalnya memang karena ada hubungan kedekatan dengan salah satu divisi, lalu kemudian laporan di divisi tersebut walaupun bermasalah tidak dilaporkan kepada manajer. Nah, itu berarti tidak objektif. Bagaimana ketika terjadi yang namanya konflik etika di dalam perusahaan? Yang pertama berarti wajib untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan atasan. Kalau misalnya atasan tersebut ternyata terlibat, berarti perlu dilaporkan ke atasan yang lain di atasnya. Kalau misalnya ternyata atasan lain tersebut pun terlibat, berarti carilah atasan yang sifatnya independen, misalnya internal audit. Atau bisa juga sampaikan lagi kepada manajemen dengan jenjang yang lebih tinggi. Ketika penyampaian masalah, berarti perlu untuk melakukan klarifikasi masalah-masalah yang relevan dengan diskusi rahasia dengan seorang penasehat yang sekiranya benar-benar objektif untuk bisa mendapatkan pemahaman terkait dengan permasalahan etika yang terjadi. Nah, bisa juga mengkonsultasikan dengan pengacara mengenai hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan konflik etika tersebut. Atau jika memang ternyata semuanya adalah pihak-pihak yang saling terkait satu dengan sama lainnya untuk membuat kecurangan atau tindakan di luar dari etika, maka langkah terakhir tidak ada jalan yang lain yaitu mengundurkan diri dan memberikan memo yang informatif ke perwakilan organisasi yang sesuai. Ya, jangan sampai ternyata kita memberikan informasi yang informatif tersebut ke organisasi yang tidak sesuai dan ujung-ujungnya malah mengakibatkan kita yang
dituding bersalah. Karena yang kita lawan di sini adalah korporat. Terkait dengan strategi perusahaan. Oleh karena akuntansi manajemen ini erat terkait dengan pengambilan keputusan yang terjadi di perusahaan, maka ada strategi perusahaan yang perlu kita pahami di dalamnya. Strategi perusahaan itu hanya ada dua, yaitu cost leadership dan product differentiation. Cost leadership menghasilkan suatu produk atau jasa dengan mengedepankan penekanan biaya tanpa mengabaikan kualitas. Kalau product differentiation menghasilkan suatu produk dan jasa atau jasa yang memiliki keunikan dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran, sehingga masih punya daya saing yang tinggi walau biaya produksinya tidaklah murah. Contohnya di sini adalah contoh nyatanya. Di pasaran banyak sekali handphone Android yang menggunakan prinsip cost leadership. Untuk handphone Android tersebut, mereka berlomba-lomba bagaimana caranya bisa memenangkan persaingan yang ada di pasar dengan memberikan kualitas yang tinggi namun harga miring. Sementara, contoh dari product differentiation untuk di skala smartphone itu adalah handphone yang dikeluarkan oleh Apple. Handphone tersebut memiliki harga yang tidak murah, tapi memiliki keunikan tersendiri sehingga tetap bersaing tinggi di pasaran. Itu adalah salah satu contoh terkait dengan strategi perusahaan. Salah satu biasanya dipilih cost leadership atau product differentiation. Untuk value chain-nya, value chain di sini atau rantai nilai itu terkait dengan proses menghasilkan sebuah produk dan bagaimana produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen, dan jangan lupa ada layanan purna jual sehabis itu. Untuk bisa memproses suatu produk, yang pertama akan dilakukan research and development terlebih dahulu. Kira-kira produk ini pasnya dengan menggunakan bahan baku dengan kadar yang seperti apa, dan kira-kira akan didesain dan dirancang bagaimana. Ketika dari research and development sudah menghasilkan hasil yang final, maka akan masuk ke ranah desain produk and process. Ketika melakukan pendesainan, desain tersebut akan disesuaikan dengan finalisasi dari research and development. Setelah didesain dan dibuatkan prototipe dari produk tersebut, maka akan masuk ke produksi. Produksi berarti perusahaan melakukan produksi massal atas produk tersebut. Produk-produk yang telah dihasilkan akan dimarketingkan, pasarkan, lalu didistribusikan hingga sampai ke tangan customer. Setelah produk sampai ke customer, jangan lupa tetap ada customer service di sini atau layanan purna jual untuk bisa menjaga loyalitas pelanggan agar tetap setia untuk membeli produk-produk dari perusahaan tersebut. Setiap dari value chain tersebut akan memiliki biaya. Biaya tersebut haruslah ada perencanaan dan perlu dikendalikan di akhir. Serta akuntan manajemen perlu untuk menangkap peluang atau permasalahan yang terjadi selama value chain tersebut. Untuk supply chain itu adalah berfokus bagaimana suatu bahan baku itu bisa sampai ke perusahaan, diolah, dan akhirnya menghasilkan barang jadi. Di sini, contohnya adalah minuman cola. Supplier dari cola itu mengirimkan bahan-bahan untuk pembuatan cola. Lalu kemudian diproduksi, dipack dalam bentuk botol, didistribusikan, dan dijual di pasaran. Hingga akhirnya consumer atau pelanggan atau konsumen bisa mengkonsumsi produk tersebut. Jadi kalau supply chain, dia akan berfokus terkait dengan bagaimana bahan baku tersebut bisa sampai di perusahaan dan bisa diolah hingga menghasilkan barang jadi yang sampai ke tangan consumer. Dalam proses tersebut, tentu ada biaya dan prosesnya bisa saja ada peluang dan masalah
yang perlu diamati oleh seorang akuntan manajemen. Kalau value chain tadi adalah bagaimana sih ingin memproduksi sebuah produk, prosesnya dari awal sampai dengan layanan purna jual ke customer. Sekian terkait dengan topik akuntansi biaya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami ya. Salam.